Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Nio Rojiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 52521111724. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 3 Kadipaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya, karena kesehatan merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Dengan kesehatan kita bisa berkumpul lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, demi kelancaran alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Untuk ketua kelas, Fahmi tolong dipimpin doanya, silakan. Siap berdoa. Alhamdulillah doa sudah dibacakan. Selanjutnya bukti rasa cinta terhadap tanah air. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk dirijen, silakan maju ke depan buat memimpin lagu Indonesia Raya. Dan untuk para siswa dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya Ibu di sini akan mengabsen dulu ya. Untuk perempuan, apabila namanya dipanggil, angkat tangan sambil mengucapkan untuk laki-laki, Hadir. Aprilia Dwi, hadiroh. Ainun Ashifa, hadiroh. Anissa Saharisma, hadiroh. Asri Febrianti, hadiroh. Ibu mau nanya, apa ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, kasih plus dulu dong buat Fahmi. Ya, karena Fahmi masih ingat ya memori terdahulu atau pelajaran yang sudah lalu. Asmaul Husna, apa arti dari Asmaul Husna? Ya, Silvi. Nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada berapa yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, Fahmi lagi. 99. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna ya. Yang dimana Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik bagi Allah. Untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang hikmah sholat dan zikir di kehidupan sehari-hari. Apakah ada keterikatan atau kesinambungan antara bab 2 dan bab 3? Berkaitan tidak? Berkaitan. Contohnya kaitannya Asmaul Husna dengan sholat. Asmaul Husna itu kan nama-nama baik bagi Allah. Nah, ini kaitannya apa? Ya. Coba ingat-ingat lagi.
Kita buka buku ya. Silakan buka bukunya. Ya, buka bukunya. Nah, udah siap? Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara Asmaul Husna dengan bab yang sekarang kita pelajari? Ada. Ada. Ayo, yang berani dulu. Ya, Silvi. Al-Asmaul Husna memiliki hubungan erat dengan sholat dan zikir karena merupakan sarana untuk mengingat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Ya, si plus dulu buat Silvi. Karena Asmaul Husna itu merupakan sarana untuk mengingat Allah. Ibu minta satu lagi, satu orang. Ayo, boleh? Rehan. Ya. Jika kita tahu nama-nama indah bagi Allah, maka kita akan sering beribadah sholat. Jika kita tahu nama-nama indah bagi Allah, maka kita akan makin sering sholatnya. Iya, betul juga ya. Kasih aplaus buat. Ya, terima kasih buat Silvi sama Rehan yang sudah mengutarakan antara keterkaitan bab 2 dengan bab sekarang yang akan kita pelajari. Selanjutnya, di sini ini memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, nih coba, kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Bentar, tahu nggak arti dari keji dan munkar itu? Tahu nggak? Keji apa keji? Sadis, bisa juga. Apa lagi? Jahat, Jam. kejam. Siapa lagi? Perbuatan keji dan munkar. Jadi perbuatan yang apa lagi? Ya, perbuatan yang mengarah ke hal-hal buruk atau dosa. Nah, jadi di sini pertanyaannya, kenapa sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Ayo, kenapa? Ya, Ilyas? Karena jika kita memuji Allah dengan Asmaul Husna, maka Allah akan mengabulkan doa kita ketika sudah sholat. Iya, betul lagi. Ya, jadi jika kita sholat, kita akan doa kita akan dikabulkan. Misal, ya Allah, hari ini saya ingin terhindar dari mara bahaya. Jadi akan dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu atau yang buruk. Selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat dan ketentuan serta dalilnya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh hikmah sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, hari ini pembelajaran kita belajar secara berkelompok dan alhamdulillah para siswa-siswi hebat ini sudah secara berkelompok, artinya sudah siap untuk belajar. Untuk menambah semangat supaya pembelajaran hari ini begitu terasa kekompakannya, kita espriksi dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, terima kasih. Hari ini kan kita membahas tentang bab sholat. Apakah tadi pagi kalian sholat subuh? Alhamdulillah semuanya sholat ya. Nah, berhubung kalian sholat, apa sih sholat itu? Sholat itu apa? Masa kalian mengerjakan sholat tapi tidak tahu arti dari sholat? Ayo, yang berani dulu aja. Ya, Silvi. Sebagai tiangnya agama. Sebagai tiangnya agama. Betul. Wah, Silvi hebat. Tahu hadis tentang sholat ya? Sholat itu sebagai tiangnya agama. Kasih plus dulu dong.
istilah apa? Ayo, sebelah sini. Ya, dia. Sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan kedua dengan takbir, iqamah dan diakhiri dengan salam. Iya, betul ya. Ini sudah lengkap sekali. Jadi sholat itu adalah suatu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, takbiratul ihram itu yang seperti apa? Ada yang berani maju ke depan buat mempraktikkan? Iya, boleh. Ilyas ke depan. Sholat takbiratul ihram yang seperti apa? Ada kiblat nih ya, maksudnya betul. Ya. Betul tidak seperti ini? Betul. Jadi mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan takbir. Itu namanya takbiratul Ihram. Apa ada yang tahu tentang cara sah sholat? Ya? Beragama Islam, betul. Orang Islam itu diwajibkan untuk sholat. Apakah di kelas ini beragama Islam semua? Beragama Islam. Alhamdulillah, jadi semuanya diwajibkan untuk Sholat. Selanjutnya apa lagi? Ya, boleh? Sudah balik dan berakal. Sudah balik dan berakal. Sudah balik belum di sini? Sudah. Nah, kemudian selain syarat sah sholat ada apa lagi ya? Yang membatalkan sholat. Nah, ini harus diketahui ya. Yang membatalkan sholat itu apa saja? Kemudian tadi siapa? Harus baca, Fiona. Menambahkan gerakan di luar gerakan sholat. Sudah? Habis? Untuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kita kembali ke jawaban tadi katanya apabila ada rukun sholat yang tertinggal. Rukun sholat itu adalah urutan-urutan dalam gerakan sholat. Yang pertama, Niat. niat. Kedua, takbir ihram. Ketiga, Berdiri tegak. berdiri tegak jika Mampu. Apa yang keempat? Membaca Al-Fatihah. Lima, Buku dengan pemanina. di sini ibu memiliki sebuah video tentang tata cara bagaimana pelaksanaan sholat, ya. Begitu juga dengan gerakannya. Jadi mohon disimak dan dipahami, ya. Dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Nah, alhamdulillah ya, video tentang cara sholat sudah kita tonton. Di sini ibu memiliki tugas LKPD, lembaga kerja peserta didik, cara pengisiannya. Ini kan tiap video sudah berkelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Kelompok 1, hari, tanggal, tulis, kelas 7D ya. Kemudian nama anggotanya, silakan diisi. Kalau ada yang kurang paham boleh angkat tangan. Sudah ketemu? Kelompok 3 sudah? Jadi tiap-tiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya dan kelompok yang lain menyimak. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya, carilah dan tuliskan dalil yang menerangkan tentang sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berikut penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Aqimis shalah wa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
Allahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya pada ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa dengan menjaga sholat dengan baik akan menahan orang yang melakukannya dari terjerumus dalam maksiat-maksiat, dalam perbuatan-perbuatan munkar. Hal itu dikarenakan orang yang meninggalkannya yang menyebabkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui tentang materi ini? Apa lagi? Dapatkan ilmu. Terus apa lagi? Jujur. Mendapatkan hikmah. Mendapatkan Hikmah. Yang berapa? Ayo apa lagi setelah mengetahui pelajaran ini? Ya, Mengetahui cara-cara sholat. mengetahui cara-cara sholat ya? Benar. Sebagai umpan baliknya, ibu memiliki 5 pertanyaan. Ya, bisa kalian isi. Cara mengisinya cukup dengan dilingkari atau disilang. Kan? Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Apa bukan sudah? Silakan ditentukan sama temannya. Nomor 1, pertanyaannya. Nomor 4, ketika takbiratul ihram maka kita membaca Nomor 5, sebelum sholat kita harus Alhamdulillah semuanya bersimak. Boleh dikumpulkan. Kamu juga kelompok langsung dikedepankan. Ini baru kelompok keluarga. Silakan untuk balik. Alhamdulillah materi hari ini sudah kita bahas. Selanjutnya untuk minggu depan tolong dipersiapkan bagian subbab zikir. Ya, jadi bisa dipelajari dulu di rumah. Nanti kita bahas bareng-bareng di sekolah. Dikarenakan tadi kita sudah tegang untuk peluncuran ya. Ibu nanti mau menanyakan sama kalian semua, nanti dijawab. Setuju ya dikasih apa? Dikasih ya, tahu ya? Ya, padangan. Setuju deh, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dikarenakan sudah tuntas semua materi kali ini kita bahas bareng-bareng. Selanjutnya, Ibu di sini ada kata-kata buat kalian, tetap semangat untuk belajar karena penyemangat kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Selanjutnya Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.